Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas tentang kurma ajwah. Kurma ajwah, kurma yang luar biasa manfaatnya dan juga luar biasa mahalnya, namun manfaatnya itu sangat banyak. Kurma ajwa ini berasal dari kota Madinah, berasal dari kota Madinah, yang mana kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa untuk kota Madinah. Dalam doanya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul SAW bersabda, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah memiliki berkah 2 kali lipat daripada kota Makkah. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina. Ya Allah, berkahilah kota kami, itu kota Madinah, dalam buah-buahannya dengan keberkahan yang berlimpah-limpah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Maka hadirnya Allah muliakan, inilah doanya Nabi yang tertuju kepada kota Madinah agar diberikan keberkahan. Kurma ajwa ini berasal dari kota Madinah, berasal dari kota Madinah. Dalam hadis Nabi banyak disebutkan tentang keutamaan kurma ajwa. Kita akan sebutkan di sini keutamaan hadis-hadis Nabi tersebut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha kulla yawmin 7 marratin ajwa, lam yadurruhu fi dzalika al-yawmi summun wala sihr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwah 7 butir, maka diracun maupun disihir tidak akan memberikan pengaruh baginya pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 5130 dan hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 5460. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ajwatil 'aliyah shifaan aw innaha tiryakun aw walal bukrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam kurma ajwa dari daerah Aliyah, yaitu kota Madinah, terdapat obat, atau bahwa ajwa adalah anti racun di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kurma ajwa ini, fi ajwatil 'aliyah awwal al-bukrah 'ala rikin nafsi shifaa'un min kulli sihr aw summin. Dalam kurma ajwa aliyah, kurma yang berasal dari kota Madinah yang dimakan di pagi hari, akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Jadi obat dari setiap sihir dan racun. Jadi ketika Anda terkena sihir, maka bisa konsumsi kurma ajwa secara rutin setiap pagi 7 butir. Masya Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa mendapatkan kurma ajwa ini. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi yang lain juga banyak disebutkan tentang keutamaan kurma ajwa, Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyantap 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dia tidak akan terkena bahaya apapun sampai sore harinya. Masya Allah. Fulayh menjelaskan, aku pun meyakini bahwa Nabi juga bersabda, dan jika dia menyantap kurma itu di sore hari, dia tidak akan terkena bahaya apapun sampai pagi harinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, lihat wahai Amir, hadis apa yang engkau sampaikan dari baginda Nabi? Amir jawab, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah berdusta atas nama Sa'ad, dan Sa'ad juga tidak berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah secara marfu, al-ajwa minal jannah wa hiya shifa minas summi. Kurma ajwa itu berasal dari surga, dan dia adalah obat dari segala racun. Kurma ajwa adalah
kurma yang berasal dari surga dan dia adalah obat dari segala racun. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kurma ajwa adalah buah surga. Masya Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah perintahkan untuk menyantap 7 butir kurma ajwa dalam 7 hari setiap paginya. Hadis ini riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ia menuturkan, suatu ketika aku sedang sakit, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW datang menengokku, lalu beliau meletakkan tangannya di antara dada kanan dan dada kiri, yaitu di tengah-tengah, sehingga aku merasakan hawa dingin merasuk dalam hatiku. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya engkau menderita sakit lever. Temuilah Al-Haris bin Kilda dari Bani Thaqif, karena dia seorang tabib, suruh dia mengambil 7 butir kurma ajwa. Kemudian ditumbuk dan suruh dia meniupkannya ke dalam mulutmu. Insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hadirin Allah muliakan, begitu banyak hadis yang telah saya sampaikan tentang keutamaan kurma ajwa. Mari kita mengamalkan kurma ajwa ini ya, untuk kita gunakan sebagai sarapan ya, di setiap pagi harinya. Yang mana Nabi telah sampaikan keutamaannya luar biasa sebagai anti racun dan anti sihir. Bahkan ketika ada yang terkena sihir, maka bisa mengobatinya. Namun kita akan juga mendengarkan bagaimana pendapat para ulama ya, ketika tidak ada kurma ajwa ya. Ketika tidak ada kurma makna tekstual hadis menunjukkan bahwa khasiat anti racun dan penangkal sihir hanya berlaku untuk kurma ajwa dari Madinah. Karena hadis yang menyebutkan semua kurma ya, dibawa ke hadis yang memberikan batasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwa, tapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari kota Madinah. Jadi semua kurma yang berasal dari kota Madinah itu boleh ya, dan bisa sebagai pengganti. Ini menurut ulama yang lain. Dan ini bagian dari keberkahan kota Madinah ya, yang telah kita bacakan dari hadis tadi, yaitu berikan kota Madinah keberkahan 2 kali lipat daripada kota Makkah. Jadi buah-buah yang berasal dari kota Madinah itu banyak keberkahannya, sehingga ulama menyimpulkan bahwasanya ketika tidak ada kurma ajwa, maka kurma yang lain pun bisa ya, bisa dikonsumsi dan manfaatnya insyaallah juga bisa sebagai anti sihir dan anti racun. Karena apa? Karena keberkahannya doa Nabi SAW untuk semua kurma di Madinah ya. Kemudian menurut Syekh bin Baz ya, beliau mengatakan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan semua kurma, hanya saja ditegaskan untuk Madinah mengingat kekhususan dan keistimewaan kurmanya. Bahkan beliau berharap kurma yang lain juga memiliki khasiat yang sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini berlaku untuk semua kurma selama dibiasakan untuk sarapan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ya, beliau berkata, guru kami yaitu Ibnu As-Sa'idi berpendapat bahwa hadis itu hanya menyebutkan contoh dan maksudnya itu berlaku untuk semua kurma ya. Al-Qurtubi mengatakan, hanya saja para ulama yang lain mengatakan jika seseorang tidak memiliki kurma Madinah, silakan menggunakan kurma apapun yang dia miliki sebagai bentuk memahami hadis yang teksnya memberi batas ke yang mutlak. Demikian Allah a'lam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, hidayahnya selalu dalam hati-hati kita, dan kita istiqomah dalam ketaatan. Hadirin Allah muliakan. Kemudian juga ya, insyaallah kurma ajwa ini kalau kita rutin gunakan, maka bisa sebagai benteng virus ya, virus apapun itu, apalagi yang sedang viral sekarang itu virus corona. Ketika tidak ada kurma ajwa, boleh gunakan kurma Madinah ya. Ketika tidak ada kurma Madinah, maka semua kurma ya kita gunakan untuk sarapan setiap di pagi hari, yaitu 7 butir kurma kita konsumsi. Semoga dengan sebab itu kita akan terjaga dari racun, sihir, virus, jiwa dan fisik kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.